Nah, untuk itu kita perlu tahu strateginya iblis menggelincirkan manusia apa. Mari kita buka surat Al-A'raf ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم الشاكرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan terjemahkan per kata sebelum kita baca tafsirnya. Qala, ya, surat Al-A'raf ayat 16. Qala berkata. Qala fil madhi atau kata kerja past tense, menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Qala berkata. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaqulu, ya. Qala yaqulu qaulan. Qala telah berkata fabima, fa itu maka ya, bima karena sesuatu, karena apa-apa. Fabima aghwaytani, fabima karena, ya, fa itu maka bima karena apa-apa, karena sesuatu. Aghwayta ni, jadi itu ada dua kata. Aghwayta malah tiga. Aghway dan ta ni. Aghway itu asal usulnya dari ghawa, kemudian yaghwi. Ya, ini mengambilnya bukan dari ghawa tapi aghwa. Jadi kalau ghawa artinya sesat, kalau aghwa menyesatkan. Jadi salah satu cara membuat menjadi kalimat yang berobjek adalah dengan wazan, namanya wazan af'ala. Dari fa'ala menjadi af'ala. Jadi ghawa menjadi aghwa. Kalau ghawa maknanya sesat, kalau aghwa maknanya menyesatkan. Jadi kalau ghawa menjadi yaghwi, sementara aghwa menjadi yughwi. Fi'il mudhari'nya aghwa yughwi. Ini dari aghwa, artinya menyesatkan. Aghwaita berarti ta ini adalah dhamir apa? Anta. Engkau menyesatkan. Aghwaita, engkau telah menyesatkan atau membuat kami sesat. Ni, saya, setannya, iblisnya. Aghwaita, engkau telah menetapkan ni, kami, saya, ya, sesat. Aslinya sih engkau telah menyesatkan kami, tapi kan nggak mungkin Allah menyesatkan, kan? Ya, sebetulnya menetapkan setan, iblis itu menjadi tersesat. Jadi iblis bersumpah fabima, dan karena apa-apa aghwaytani, engkau telah membuat kami menjadi golongan yang tersesat. La aq'udanna, ada tiga kata. La pendek, aq'uda sama nun tasdid. La pendek itu maknanya sungguh. Makanya hati-hati ketika kita membaca la panjang sama la pendek. Contoh, la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. La, tidak, ilaha, Tuhan, tidak ada Tuhan, illallah. Kalau dibaca pendek artinya la ilaha, sungguh ilah selain Allah. Jadi maknanya berubah. La pendek artinya sungguh, la panjang artinya tidak. Hati-hati kalau bicara la ilaha illallah. La-nya harus panjang. Kalau la pendek maknanya jadi
sungguh ilah itu selain Allah. Itu jadi kalau sengaja jadi syirik, kalau sengaja. Jadi la pendek artinya sungguh. Ini huruf namanya dalam bahasa Arab huruf sumpah atau huruf taukid ya, huruf taukid bukan huruf sumpah, maaf. Tapi di sini konteksnya sumpah. Sungguh ya. Kemudian nun disukun di belakang ketika ketemu dengan aq'udan itu fi'il mudhari, ketemu dengan fi'il mudhari tambahin nun maka juga merupakan huruf taukid namanya. Jadi ada dua huruf taukid di sini, huruf yang menyangatkan, la pendek dan nun tasdid. Jadi kalau ada kata kerja yang di nun tasdid maka artinya sungguh. Nah, ini alanya ada dua huruf taukidnya, la sama nun tasdid. La aq'udanna berarti maknanya adalah sungguh benar-benar saya akan apa? Ya, aq'uda ya. La aq'uda itu aslinya dari qa'ada. Qa'ada artinya duduk, yaq'udu sedang duduk, qa'ada telah duduk, yaq'udu akan atau sedang duduk. La aq'udanna aslinya dari la aq'udu aslinya. Tetapi karena dia mendapat tasdid nun tasdid maka berubah. Yang tadinya aq'udu menjadi aq'udanna. Ini yang belajar nahwu ya. Ini bahasa Arab memang i'rab akhiran kata itu berubah karena sebab tertentu. Jadi ini aslinya itu aq'udu mendapat nun ditasdid maka dia menjadi la aq'udanna berubah menjadi fathah. Yang maknanya sungguh benar-benar aku akan duduk. Nah, maksudnya duduk apa? Menghalang-halangi. Duduk ngajaredok bahasa Sundanya namanya ngajaredok. Duduk menghalang-halangi. Maksudnya begitu. La aq'udanna lanya apa namanya lam taukid ya menunjukkan pasti nun nanti tasdid juga menunjukkan apa namanya kepastian. Jadi sungguh benar-benar pasti akan aku akan duduk menghalang-halangi siapa? Lahum bagi mereka anak cucu Adam ya. Menghalang-halangi apa? Sirotoka, siroto jalan ka, jalanmu al-mustaqim yang lurus. Jadi kalau lengkapnya qala fabima aghwaytani iblis berkata maka karena sebab engkau menetapkan aku sesat la aq'udanna lahum sungguh pasti benar-benar aku akan menghalang-halangi duduk menghalang-halangi lahum mereka anak cucu Adam siratal mustaqim dari jalan yang lurus. Jadi ini sebuah sumpah dari iblis yang tadi kata-katanya sudah la aq'udan sungguh pasti benar-benar. Jadi setan menggoda manusia itu dengan kesungguhan dan dengan upaya yang maksimal dengan semua. Nanti akan kita ceritakan bagaimana upayanya iblis menyesatkan manusia. Jadi kalau nggak cara ini nggak bisa cara ini. Jadi kita tidak pernah lepas dari godaan iblis setan. Kemudian bagaimana cara menggodanya? Nah, kemudian summa ayat yang berikutnya ya. Summa la'atiyannahum. Summa artinya kemudian. La'atiyanna. La jadi atiya. Atiyannahum itu juga nunnya tadi di tasdid itu merupakan huruf taukid. La-nya juga huruf taukid. Jadi sungguh pasti benar-benar. Lah, atia itu asal-asalnya dari ata. Ata ya'ti. Ya'ti. Jadi itu dari ya'ti kalau dia melakukan dia datang mendatangi ya. Dia mendatangi itu ya'ti. Tapi kalau saya maka ya-nya diganti alif atau hamzah. Ati. Lah,
karena domirnya saya itu pakai alif, kemudian asal katanya dari ya'ti kan ada hamzahnya. Jadi karena ada hamzah ada alif, maka dari digabung menjadi apa namanya, a-nya panjang, la'a. Karena ada alif sebagai domir dan hamzah dari ya'ti. Ya'ti kan pakai hamzah ya, ya'ti. Nah, kalau aslinya kalau saya datang a'ti. Akti. Tetapi karena orang Arab kan nggak suka begitu, jadi menjadi la'a tiyannahu. Sungguh pasti aku akan mendatangi mereka, min baini aidihim, min dari baini aidihim. Baini itu antara, aidihim tangan-tangan mereka. Nah, ini ungkapan dari bahasa Arab. Kalau ada baini aidihim itu maksudnya di antara dua tangan mereka, itu maksudnya adalah di depan mereka. Jadi ungkapan yang maknanya dari depan mereka, tapi makna aslinya adalah di antara tangan mereka, tapi maknanya adalah dari depan mereka. Wa an aimanihim, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Khalfun, belakang. Khalfihim, min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an, dan dari aimanihim. Aiman itu jamak dari yamin, kanan. Kanan, yamin jamaknya aiman. Jadi dari kanan-kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri-kiri mereka. Syama'il itu jamak dari shimal. Shimal, syama'il. Jadi kiri-kiri mereka. Wala tajida, dan engkau tidak akan menjumpai aktsaruhum, kebanyakan mereka, syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini saya terjemahkan sekali lagi. Tsumma la'atiyannahum, kemudian saya pasti akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Dan wala tajidu aktsaruhum la syakirin, dan kau tidak akan menjumpai mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini kalau kita lihat, dari setan itu menggodanya dari segala sudut, dari depan, dari samping, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, ini kan perlu dipahami. Dari depan maksudnya apa, dari belakang maksudnya apa, dari kanan maksudnya apa, dari kiri maksudnya apa. Nah, kalau kita cuma baca terjemahan, maksudnya ya cuma dari depan, dari kanan, dari belakang. Padahal ada tafsirnya. Siapa yang tahu tafsirnya? Yang disebut di Quran, yang warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, hafal Al-Quran, hafal hadis, punya kemampuan berpikir. Ya, makanya kita ngambil tafsir dari Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita baca tafsirnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dari depan itu maksudnya apa? Ini menurut Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas. Maksudnya adalah, dari depan adalah setan benar-benar akan menghalangi hamba-hambanya sebentar. Oh, ini sebentar. Yang pertama, ini dari Ibnu Abbas ya. Dari depan mereka maknanya adalah saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat mereka. Jadi dari depan maksudnya adalah meragukan terhadap urusan akhirat. Jadi nggak yakin bener lah dengan masalah pahala, dengan masalah azab kubur. Masa sih kayak gini diazab? Enggak lah, paling juga apa gitu kan ya. Meragukan terhadap urusan akhirat.
kuncinya begitu. Semua yang terkait dengan akhirat ini kan mulai dari kematian, azab kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian ada timbangan, ada apa namanya, ada neraka, ada surga, ada syafaat. Itu semua menjadi ragu. Jadi setan mendatangi manusia dari depan, maksudnya adalah meragukan mereka terhadap urusan akhirat. Kemudian dari belakang mereka maksudnya adalah saya akan membuat mereka menyukai dunia mereka. Kalau ini kayaknya sudah berhasil, sangat berhasil gitu ya. Semua orang cinta dunia kan ya. Sebetulnya cinta dunia itu ya boleh-boleh saja, tapi dalam konteks untuk ketaatan kepada Allah. Mencari harta sebanyak-banyaknya boleh, tapi untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau hanya mencari harta sebanyak-banyaknya, kemudian semata-mata hanya untuk kesenangan dia dan keluarganya saja, maka itu yang jadi masalah. Jadi ini yang disebut cinta dunia. Jadi maksud dari mendatangi dari belakang mereka adalah membuat manusia menyukai, mencintai dunia mereka. Dunia itu banyak, termasuk istri. Di istri masuk harta, masuk jabatan. Kalau yang belum punya istri, pacar, saking sukanya anak sekarang itu kan kalau diputus bunuh diri, itu kan banyak terjadi gitu kan. Itu termasuk setan itu. Menyukai dunia sampai segitunya gitu kan. Setan. Stres. Kemudian menggoda dari kanan mereka, maksudnya adalah saya akan mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Mengaburkan mereka terhadap urusan agama mereka. Kemudian dari kiri mereka, yakni saya akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Jadi kalau yang nomor 3 tadi, mengaburkan terhadap urusan agama, itu maksudnya mengabaikan kebaikan-kebaikan. Ini ada penjelasan yang lebih rinci lagi. Yang tadi pertama terkait dengan meragukan urusan akhirat, ada keterangannya ialah keraguan terhadap hari berbangkit, terhadap surga, dan terhadap neraka dan lain-lain. Ini tadi sudah saya jelaskan, tapi ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan akhirat membuat mereka ragu. Kemudian dari belakang mereka, tadi kan masalah apa? Dari belakang mereka apa tadi? Mencintai dunia. Mencintai dunia maksudnya adalah setan itu menghias-hiasi persoalan dunia sehingga tampak menjadi menarik sekali dan menganjurkan manusia untuk segera meraihnya gitu, menganjurkan gitu. Segala perkara wanita, perkara harta, perkara tahta, lain-lain. Jadi semua dijadikan oleh setan itu, pandangan manusia itu indah sekali dan menginginkan untuk meraihnya. Nah, kadang-kadang kan kalau menginginkan itu kan bisa dengan cara yang halal, bisa dengan cara yang haram. Jadi kemudian yang ketiga tadi ya, yang dari kanan mereka, yang tadi kan mengaburkan terus dan urusan agama, maksudnya adalah menghalang-halangi mereka dari jalan-jalan kebaikan, mau datang ke majelis ilmu, minggu-minggu enaknya ya tidur saja gitu kan, ngapain cari ilmu gitu kan. Mau infak atau mau zakat, ya berarti zakat mal terutama ya. Zakat mal itu kan misalnya uang 100 juta harus keluarin berapa? 2,5 juta. Coba uang 2,5 juta saya keluarin cuman seolah-olah ya, secara cuma-cuma. 2,5 juta ini gaji saya sebulan.
Misalnya, itu kan setan. Saya cari-cari sendiri kok, saya cari sendiri, ngapain saya dikasih, saya keluarkan. Itu setiap tahun harus dikeluarkan kalau kita punya harta tabungan di atas nisab dan sudah 1 tahun. Tidak hanya sekali, tapi setiap tahun harus dikeluarkan. 100 juta itu sudah kena, karena nisabnya adalah 80 gram emas, sekitar 80 juta sekian. Atau 90 juta, saya nggak tahu. Nggak punya emas soalnya. Nggak punya emas, jadi saya nggak tahu. Kan sayang sekali, dan iblis itu menghalang-halangi seperti itu. Jangan kamu keluarin zakat, ngapain gitu kan? Terus saudaramu itu kekurangan, ya suruh nyari sendiri, masih sehat, ngapain kamu bantu gitu kan? Itu setan itu. Orang tuamu kekurangan, kamu aja masih belum punya mobil. Orang tuamu nggak bisa makan, kamu nggak punya mobil, nggak dibantu. Jadi bapak ibu ya, ada pemahaman yang keliru selama ini yang menurut saya. Tanggung jawab memberi nafkah kepada orang tua itu sama dengan kepada anak dan istri. Wajibnya kalau mereka tidak mampu, termasuk pada tante, pada ponakan, yang pada nenek. Semua yang mengandung ada hubungan darah itu namanya kerabat. Kalau mereka sengsara dan kita punya, kalau tidak kita bantu maka itu dosa besar. Itu ada dalam kitab tentang dosa-dosa besar, namanya apa, lupa saya kitabnya itu. Lupa namanya. Ada. Jadi itu maksud dosa besar. Jadi wajib Bapak Ibu ya menafkahi orang tua, ponakan, tante yang tidak mampu, sementara kita mampu gitu ya. Ini wajib. Apalagi itu menjadi tetangga kita, apalagi muslim. Jadi dia punya hak 3, hak muslim, hak tetangga, hak saudara. Kalau misalnya dia tetangga kita, seperti Mas Adin itu kan anak adiknya di tetangganya itu ya, itu punya hak 3 hak. Hak saudara, hak muslim, hak saya yang dibantu. Saya yang dibantu. Saya dibantu. Berarti ada 3 hak itu. 3 hak. Jadi menghalang-halangi dari jalan kebaikan. Yang keempat tadi ya, yang maksudnya dari kiri mereka membuat mereka tergiur dengan kemaksiatan, yakni menghiasi kejahatan dan kemaksiatan sehingga tampak indah. Wah, sweet. Kalau ada yang itu ya, yang gelis-gelis gitu, sweet itu kan memang dihiasi. Jadi namanya panah setan. Panah setan itu diletakkan pada semua bagian tubuh wanita. Nggak tahu kalau pria, kalau wanita saya nggak tahu apa tertarik nggak kalau sama laki-laki. Biasanya kalau wanita mah bukan sama fisiknya, dia sama akhlaknya biasanya. Nggak tahu juga sih. Tapi intinya adalah itu sebetulnya cara setan ya, membuat kita tertarik, pandangan kita menjadi indah terhadap wanita, terhadap tahta, terhadap jabatan, terhadap sesuatu yang haram. Itu tugasnya setan gitu. Jadi kalau kita kepingin nyoba misalnya homer, itu memang digoda sama setan gitu. Kita ingin mencoba, itu sudah bisikan setan. Jadi cara setan membuat kita tergelincir dalam kemaksiatan adalah menjadikan kemaksiatan itu indah, menarik, dan kadang-kadang kita mencari pembenaran. Gak apa-apalah, cuma sekali aja, nanti tinggal tobat gitu kan. Ya kalau dikasih umur ya, kalau dikasih umur tahu-tahu kemudian dicabut nyawanya kan su'ul khotimah ya, jadinya su'ul khotimah, akhir yang jelek. Jadi sekali lagi, dari depan mereka maksudnya apa? Mengaburkan tentang urusan akhirat. Dari belakang mereka maksudnya cinta dunia. Dari kanan mereka maksudnya apa tadi?
mengabaikan urusan agama, kebaikan-kebaikan. Kemudian 4 dari kiri maksudnya adalah menghiasi kemaksiatan dan kejahatan, ya, supaya tergiur dari kemaksiatan dan kejahatan. Jadi memang ini tugasnya setan begitu. Jadi kita perlu tahu, kita harus sadar bahwa ketika kita dibuat ragu terhadap urusan akhirat, dibuat sangat cinta kepada dunia, sayang untuk melepas dunia. Saya merasakan ini, saya merasakan lepas istri saya dari saya itu sangat berat. Meskipun saya tahu bahwa itu takdir ya, takdir, tapi masya Allah gitu kan, memang betul-betul ada lagu setengah nyawa itu ya. Itu benar gitu, kalau kita merasakan kehilangan pasangan kita itu. Tapi kan tidak perlu berkepanjangan, karena memang itu kan sudah semuanya harus ngalamin. Tapi itu cinta dunia termasuk cinta terhadap istri itu apa? Kok menyesal kok Allah begitu sih gitu ya. Lagi seneng-senengnya gitu kan, pensiun bareng gitu kan. Di rumah kan menikmati pensiun, malah ditinggal gitu kan. Ya ada godaan-godaan seperti itu gitu kan, penyesalan gitu kan, kenapa gitu. Seandainya itu nggak boleh, seandainya. Baik, dari kanan mereka mengaburkan terhadap urusan agama dan kebaikan, dari kiri mereka tergiur terhadap kemaksiatan. Baik, kita akan melihat bagaimana gigihnya setan menggoda manusia. Ini dari hadis dari riwayat Ahmad. Ini langsung saya baca matannya saja, hadis riwayat Ahmad. Sirah ibnu Abdul Faqih mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya ya, sesungguhnya setan selalu duduk menghalangi jalan Adam. Tadi kan qa'ada, jadi qa'ada, duduk. Aq'udu, duduk menghalangi jalan anak Adam, maka setan menghalang-halangi jalan Islamnya, lalu berkata kepadanya. Jadi pertama menghalang-halangi dari masuk Islam. Jadi termasuk orang kafir itu juga digoda sama setan supaya jangan masuk Islam. Ini godaannya begini, apakah engkau mau Islam dan meninggalkan agamamu, yaitu agama nenek moyangmu? Nah, kalau dia tidak menuruti kata-kata setan dan tetap masuk Islam, lalu setan goda lagi. Ini tentang zaman dulu ya. Jangan ikut hijrah, kan setelah masuk Islam kan hijrah ya. Jangan ikut hijrah, ngapain hijrah? Meninggalkan kotamu, meninggalkan tanah airmu, meninggalkan istrimu, meninggalkan hartamu, kan nggak boleh dibawa sama orang-orang kafir Quraisy, semuanya nggak boleh dibawa. Jadi hijrah aja gitu kan. Jadi kosongan mengikuti Nabi itu. Ngapain kamu ikut hijrah? Nggak usah ikut-ikutan gitu. Kemudian yang ketiga, setelah misalnya nggak berhasil juga tetap ikut hijrah, kan terus kemudian ada kewajiban jihad. Nggak usah ikut jihad, ngapain? Ya nanti kalau kamu ikut berperang nanti kamu terbunuh, nanti istrimu ditinggal terus dikawin sama orang lain, gimana gitu kan? Nah itu godaan setan begitu. Jadi kalau nggak berhasil cara yang ini, dia akan pakai cara yang lain. Misalnya nih, pertama nggak usah datang ke masjid, ngapain di rumah aja bisa sholat, bukan jamaah itu kan. Ya, misalnya gitu. Sudah tetap datang ke masjid sholat jamaah misalnya. Digoda lagi ya supaya tidak khusyuk misalnya, tidak khusyuk. Kalau misalnya sudah berhasil misalnya khusyuk, digoda lagi. Pokoknya setan itu ketika ada azan itu kan dia lari terbirit-birit. Ketika azan selesai dia datang lagi. Komat dia lari, tapi datang lagi, goda. Jadi orang sholat itu memang digoda sama setan. Nanti ada hadisnya, nanti saya baca.
Bapak Ibu sekalian, kita akan teruskan dengan bagaimana kita terhindar dari godaan syaitan. Yang pertama adalah dalam surat An-Nahl ayat 99. Jadi saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Kemudian kepada Tuhannya ya. Yatawakkalun alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pertama itu ya, orang yang beriman dan bertawakal. Makna beriman apa? Ya dengan segala konsekuensinya. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, orang yang beriman itu apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dalam perkara yang sia-sia dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Yang ketiga apa? Alladzina hum 'anil laghwi alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun alladzina hum lizzakati fa'ilun, dan terhadap zakat dia menunaikan. Alladzina hum li furujihim hafidun, dia menjaga kemaluannya, alladzina hum apa? Li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dan lain-lain. Kemudian alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanah dan janjinya dia menjaga. Terus alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan terhadap sholatnya dia menjaga. Selain khusyuk dia menjaga waktu-waktunya. Jangan sampai jam 5 baru sholat asar misalnya. Banyak kan dari kita kan ya. Jadi termasuk agak lalai sebetulnya. Jadi waktu sholat itu memang boleh sih, waktu utama, waktu boleh, waktu yang kritis ini makruh. Kritis makruh. Ada waktu yang haram kalau sudah lewat. Yang paling bagus ya waktu fa'awali waktiha, dalam waktunya awal. Jadi tadi ya, beriman itu dengan segala konsekuensinya. Tadi ciri-ciri orang beriman. Bertawakal. Tawakal itu artinya apa sih? Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah setelah berikhtiar. Bertawakal, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah setelah berikhtiar. Ini yang terlepas dari godaan syaitan. Yang pertama adalah orang yang beriman dan bertawakal. Yang kedua, Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas. Beriman, bertawakal, dan ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu beda sama ridho ya. Kadang-kadang kan kita misalnya ngasih sesuatu, ini saya misalnya ngasih gitu ya. Ini ikhlas Pak. Ikhlas, padahal maksudnya rela gitu ya. Rela gitu ya. Padahal beda sama ikhlas. Rela itu adalah apa, memberikan sesuatu dengan tidak awal itu bahasa Indonesianya apa? Tidak awal itu tidak eman-eman Pak ya. Tidak eman-eman itu rela. Tapi kadang-kadang orang Jawa memahami ikhlas itu rela. Ikhlas padahal maksudnya rela. Padahal ikhlas itu kan melakukan sesuatu karena Allah, beristri karena Allah, nikah karena Allah, datang ke majelis ilmu karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Ya, datang ke masjid juga karena Allah, memberi nafkah kepada keluarga juga karena Allah, bekerja karena Allah. Maka karena Allah kita diawali dengan bismillah, mudah-mudahan semuanya jadi ibadah. Jadi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. Ikhlas, bukan rela. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, kalau berhasil alhamdulillah, bersyukur, bukan berbangga diri. Aku gitu loh ya, aing gitu kan bahasa Sunda kan.
Tapi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah karena pertolongan Allah. Kalau gagal tidak frustrasi, kalau ikhlas, tawakal, gagal nggak berfrustasi. Semua yang diputuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berta'awudz ketika ada godaan setan. Ini ada surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani, ya. Jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Fasta'ir, ya, fasta'ir billah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena setan itu kita tidak lihat, setan melihat kita. Maka satu-satunya cara mengalahkan setan adalah dengan kekuatan yang punya kekuatan, sumber kekuatan. Setan bisa menggoda juga karena diizinkan oleh Allah. Kita bisa menghindari atau menetralkan godaan setan itu dengan cara berlindung kepada Allah yang punya kekuatan. Jadi ketika ada bisikan, sekecil apapun kejahatan, maka kita berlindung kepada Allah. Yang keempat, dengan membaca Bismillah. Yang keempat dengan membaca Bismillah. Jadi ada kisah sahabat yang membonceng kepada Nabi. Membonceng apa ini? Membonceng ini unta. Kemudian ontanya itu terpleset lah, jatuh. Kemudian sahabat ini mengatakan celaka setan, gitu ya, celaka setan. Nabi menegur, jangan kamu mengucapkan celaka setan, karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu maka setan akan membesar hingga dia seperti ukuran serumah. Setan akan membanggakan dirinya, dia jatuh karena kekuatanku. Dia jatuh karena kekuatanku. Namun ucapkanlah Bismillah, karena jika kamu mengucapkan kalimat ini, setan akan mengecil sehingga seperti lalat. Ini bisa dipahami secara letterlock seperti lalat, bisa juga dipahami pengaruhnya kepada kita menjadi kecil. Pengaruhnya kepada kita menjadi kecil. Ini dengan membaca Bismillah, maka kan ada hadis yang meskipun ada mengatakan hadis ini dhaif ya, bahwa semua kebaikan yang tidak diawali dengan Bismillah maka terputus rahmatnya. Ini hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi itu secara makna benar. Kalau kita memulai sesuatu tidak dengan Bismillah, maka rahmat terputus dari Allah. Karena memang dengan Bismillah ini, coba Bapak Ibu ada apa namanya? Jadi kalau kita masuk rumah tanpa Bismillah, itu setan ikut masuk. Bismillah dan salam ya. Ini ada hadisnya begini. Rasulullah bersabda, apabila seseorang masuk ke rumah dan berzikir kepada Allah dengan membaca Bismillah, tatkala masuk dan makan, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak dapat tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Jadi kalau kita masuk rumah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga setan tidak ikut masuk. Karena kalau kita tidak membaca Bismillah dan salam, maka setan ikut masuk, ya, ikut makan, meskipun nggak kelihatan. Ini kalau di logika memang nggak masuk, ya mana sih setan nggak ikut makan. Terus kalau berhubungan dengan istri tidak membaca doa minimal Bismillah, maka setan ikut juga berhubungan dengan istri kita. Maka kalau jadi anak yang kurang baik, karena ketika tidak berdoa. Jadi maka biasakanlah setiap sesuatu awali dengan kerja Bismillah, berangkat ke masjid Bismillah. Minimal doa itu Bismillah sudah mencukupi dalam segala sesuatu kebaikan. Dan ini membuat pengaruh setan itu mengecil sebesar lalat tadi ya. Jadi apa saja tadi? Yang pertama adalah orang yang beriman dan bertawakal.
iman dan tawakal. Kemudian yang kedua membaca yang kedua tadi yang orang yang ikhlas, selalu ikhlas dalam perbuatan. Yang ketiga ada ta'awudz. Yang keempat tadi baca basmalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan tentang bagaimana strategi setan menggoda manusia, dan mudah-mudahan kita bisa dikuatkan oleh Allah untuk mengatasi godaan setan ini, dan kita terhindar dari segala tipu dayanya, sehingga kita tidak digelincirkan ke dalam kemaksiatan yang akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang selamat dari gangguan setan. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.